Empu Porwo memberikan kutukan pada seorang Tunggul Ametung yang telah menculik Ken Dedes. Kutukannya, kamu akan mati juga di tangan orang yang menyukai istri kamu. Kalau memang betul-betul Ken Dedes bisa memberikan keturunan dan anak-anaknya besok menjadi orang besar, kenapa tidak jadi istri saya saja? Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita akan membahas ibu raja-raja tanah Jawa, yaitu Ken Dedes. Langsung saja kita tanyakan ke Bobo Sutrisno tentang kisah tersebut. Bobo Sutrisno, kenapa Bobo Ken Dedes itu dijuluki sebagai ibu raja-raja tanah Jawa? Dan siapa saja raja-raja tanah Jawa yang berkaitan dengan Ken Dedes, Bobo? Tolong Bobo jelaskan agar saya dan pemirsa yang menonton video ini jadi tahu, Bobo. Mas Ari Bayu, setidaknya saya akan memberikan jawaban tentu sesuai kemampuan saya ya, Mas Ari Bayu. Ya. Apalagi pertanyaan Mas Ari Bayu di usia Mas Ari Bayu yang relatif hijau, milenial lah katakan dalam zaman sekarang ini, ingin tahu tentang ibu raja-raja tanah Jawa, dalam hal ini Ken Dedes. Nah, sebelumnya akan saya kupas dulu Mas Ari Bayu, siapa toh Ken Dedes itu? Ya, siapa Bobo? Ken Dedes itu adalah anak Empu Porwo dari desa Ponowijen, gitu. Saat itu orang masih zaman Kadewan, Mas. Ya. Yang mana orang masih menganut kepercayaan bahwa dewalah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, Empu Porwo ini mempunyai anak yang cantik jelita, yang saya sampaikan tadi di atas adalah Ken Dedes. Nah, hidup seorang Empu Porwo, yang mana Empu Porwo itu orang desa. Karena Empu Porwo mencari kebutuhan hidup di hutan, datanglah seorang Akuwu Tunggul Ametung yang kegemarannya selalu mencari wanita-wanita cantik untuk menjadikan selirnya. Lah, seorang Ken Dedes memang sudah ditakdirkan oleh Yang Widiwasa, dalam bahasa kita adalah Tuhan Yang Maha Esa, bahwa seorang Ken Dedes mempunyai wajah siapa sekali melihat pasti tertarik. Nah, cantik ya. Cantik sekali. Dalam hal ini yang tertarik adalah Akuwu Tunggul Ametung. Sekali melihat langsung ingin memiliki. Bahkan saat ketemu dengan Ken Dedes tidak sabar menanti orang tuanya pulang dari hutan, tidak sabar, langsung dibawa alias diculik dan dipaksa untuk nuruti kemauan seorang Akuwu Tunggul Ametung. Istilahnya cinta yang dipaksakan. Sepihak yang menyukai itu Tunggul Ametung, terlepas seorang Ken Dedes mau atau tidak terserah, yang penting saya punya mau ya harus saya miliki. Itu versi seorang Tunggul Ametung, apalagi pangkatnya seorang Akuwu. Tentu kuasanya tinggi sekali. Gitu. Dibawalah paksa ke Pakuwon, dan oleh Empu Porwo setelah pulang dari hutan ya di desa Ponowijen, tahu kalau anaknya setahu Empu Porwo diculik, Mas. Diculik oleh seorang Akuwu Tunggul Ametung. Bahkan Empu Porwo memberikan kutukan. Apa kutukannya itu? Kutukannya seorang Empu Porwo, hei Tunggul Ametung,
Mentang-mentang kamu punya kuasa, lalu seenaknya kamu menculik anak saya. Dan ingat itu, kamu nanti juga akan mati di tangan orang yang menyukai istri kamu. Nah, ini kutukannya, Mas. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Empu Porwo memberikan kutukan pada seorang Tunggul Ametung yang telah menculik Kendedes. Kutukannya, kamu akan mati juga di tangan orang yang menyukai istri kamu. Dan akhirnya dengan berjalannya waktu, di saat di Pakuwon, di tempat tinggalnya Aku Tunggul Ametung, kebetulan ada seorang empu Logawe dari Hindia yang sudah lama tinggal di Pulau Jawa. Akhirnya seorang begawan Logawe itu mempunyai anak asuh atau murid yang bernama Ken Arok. Nah, Ken Arok itu diswitake, tahu diswitake itu gimana? Diswitake itu diikutke, didaftarke menjadi punggawa di Pakuwon. Nah, setelah jadi punggawa, jadi pengawal pribadi seorang Aku Tunggal Ametung, karena kemampuannya dalam berkelahi, secara tidak sengaja melihat istri Tunggul Ametung yang kelihatan betisnya. Nah, saya sampaikan tadi toh, sekali melihat seorang Kendedes pasti tertarik dengan kecantikan seorang Kendedes. Nah, lalu Ken Arok tanya sama begawan Logawe, siapa itu Bopo? Kok ada gadis cantik? Jangan kemelancang kamu. Itu adalah istri sang Aku Tunggul Ametung, jangan macam-macam kamu. Lah, lo memangnya kenapa, Guru? Karena apa? Kendedes itu seorang putri, menurut saya ini memberikan darah keturunan ningrat. Karena apa? Dari kacamata seorang biksu atau seorang begawan tadi yang mengetahui kalau ada keistimewaan yang dibawa oleh Kendedes, dan dia tahu keturunan-keturunannya nanti pasti jadi orang besar. Lah, ini dipikir terus oleh Ken Arok, kalau memang betul-betul Kendedes bisa memberikan keturunan dan anak-anaknya besok menjadi orang besar, kenapa tidak jadi istri saya saja? Nah, itu seorang Ken Arok. Akhirnya mencari cara bagaimana caranya mendapatkan seorang Kendedes. Menurut Ken Arok, tidak ada cara lain kecuali membunuh seorang Aku Tunggul Ametung. Ringkas cerita, Tunggul Ametung mati oleh tangan Ken Arok dengan pusaka Empu Gandring, dan matilah, ya toh. Akhirnya Kendedes menjadi istri Ken Arok, dan Ken Arok lah raja pertama di Singosari. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Mas Ari Bayu, siapa saja raja-raja yang menjadi ada erat hubungannya dengan Kendedes? Penasaran tentunya. Ya, penasaran, Bo. Tapi sebelum Bopo jawab, silakan diminum dulu, Bo. Ya, terima kasih Mas Ari Bayu. Mungkin banyak dari pemirsa yang juga penasaran siapa saja raja-raja yang berkaitan dengan Kendedes, tapi sebelumnya kita minum dulu. Ya, saya lanjutkan. Siapa-siapa raja yang ada kaitannya dengan Kendedes. Inilah yang diramalkan oleh Empu Porwo, sudah kesampaian bahwa matinya seorang Tunggul Ametung yang dianggap menculik tadi, mati juga oleh pria yang menginginkan istrinya. Terbukti Ken Arok menginginkan Kendedes membunuh Tunggul Ametung. Terjadi kan? Sekarang gambaran seorang dari begawan Logawe. Nah, ramalan seorang begawan Logawe, keturunannya akan menjadi raja-raja besar di tanah Jawa. Sekarang saya hitung atau saya kasih tahu menurut yang saya ketahui. 1, Anusapati. Setelah Ken Arok mati loh ini, ngomong loh ya. Setelah Ken Arok mati, sekarang kita membahas setelah Ken Arok mati. Anusapati adalah anak Kendedes, anak dari Tunggul Ametung, jadi raja di Singosari. Terus Ranggawuni jadi raja Singosari, juga keturunan Kendedes. Ke bawah lah ya. Terus yang dari Ken Arok siapa? Raden Wijaya, Raja Majapahit. Nah, juga keturunan Kendedes. Anak Kendedes. Terus Kendedes
cucunya tadi yang sampaikan tadi mempunyai cucu lagi Raden Wijaya, dan dia menjadi menantu Raja Singasari Kertanegara. Siapakah Kertanegara? Adalah cucu dari Ranggawuni. Urutannya gitu ya. Ranggawuni tadi punya cucu bernama Kertanegara, menjadi raja di Singosari. Anak Kertanegara namanya Dewi Gayatri menjadi istri Raden Wijaya atau Sanggrama Wijaya, Raja Majapahit pertama kali. Nah, setelah itu lanjut Mojopahit sampai gelar Brawijaya. Kan keturunannya, Mas. Sampai Brawijaya punya anak lagi jadi Sultan di Demak, Sultan Patah. Ada hubungannya lagi dengan Kendedes. Lalu Sultan pindah di Pajang, Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir atau Mas Karebet. Itu juga anak Ki Ageng Pengging. Siapa Ki Ageng Pengging? Adalah juga keturunan Brawijaya Mojopahit. Ada hubungan lagi dengan seorang Kendedes lagi. Lalu ada nama Raden Danang Sutawijaya di Mataram. Itu juga keturunan dari Ki Ageng Selo. Erat kaitannya siapa Ki Ageng Selo? Adalah anak dari Nawangsih dan Bondan Kejawan. Siapakah Bondan Kejawan? Adalah anak Prabu Brawijaya juga. Akhirnya bahkan sampai sekarang, Mas, di Kesultanan Surakarta itu masih ada erat kaitannya dengan Raden Danang Sutawijaya. Jadi itulah nama raja-raja atau pemimpin besar yang menguasai tanah Jawa pada masa itu, dari zaman Kendedes menjadi istri seorang Tunggul Ametung yang baru Akuwu sampai Kenarok dan saya sebutkan satu persatu tadi. Tentunya kalaupun ada yang kelewatan istilahnya, tentu itu keterbatasan sepengetahuan saya. Tapi sepengetahuan saya sampaikan ke Mas Ari Bayu untuk menjawab pertanyaan Mas Ari Bayu tentang nama raja-raja tanah Jawa yang telah keturunannya, yang nenek moyangnya adalah Kendedes. Padahal itu sudah diramal oleh Begawan Logawe dari Hindia yang sudah lama menetap di Jawa menjadi penasehat Tunggul Ametung, dan itu jadi kenyataan. Termasuk kutukan Bugandring juga jadi kenyataan. Demikian tadi Mas Ari Bayu, mungkin kurang dan lebihnya gambaran cerita dari keturunan Kendedes yang saya sampaikan Mas Ari Bayu sedikit banyak bisa menjawab rasa penasaran Mas Ari Bayu tentang pertanyaan Mas Ari Bayu dan teman-teman yang ada di studio yang ikut serta bersama Mas Ari Bayu di acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Saya pribadi sebagai narasumber cerita ini mohon maaf kalau ada yang kecer, ketinggalan nama-nama. Bukan maksud saya untuk menghilangkan terah keturunan, namun keterbatasan kita sebagai manusia banyak lali lan luput. Terima kasih. Demikian tadi pemirsa cerita dari Bopo Sutrisno tentang kisah Kendedes, ibu dari raja-raja tanah Jawa. Ternyata tidak hanya di Kerajaan Singosari, namun di Kerajaan Majapahit, Kasultanan Demak, bahkan sampai Kasultanan Mataram. Nah, itu tadi pemirsa, apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Napak Tilas Budaya Nusantara.